Wa
اتبع هدى فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم Tambah makin. Udah ada. Sugihan apa jalan? Kena ke situ. Dua dah di situ. Masih itu ngone pagi. Bel, geser bel. Hodam sedikit. Nama Teniara nana, malah Kediri lobar. Tinggal jauh jadi cepat. Sini balik. Sige binigi. Bater. Kediri ulit. بعد جريانها في المصدر مثال التبعية في المشتق الحل ناطقة بكذا أي دالة شبهت الدلالة بالنطق واستعير النطق للدلالة واشتق منه ناطقة بمعنى دالة على سبيل الاستعارة التسريحية التبعية سميت تصريحية لأنه سرح فيه بالمشبه به وتبعية لأنها جرت بالمشتق بعد جريانها في المصدر ومثال التبعية في الحرف قوله تعالى
لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. شبه الاستعلاء المطلق بجامع التمكن في كل، فصار التشبه من الكلية إلى الجزئية، فاستعيرت لفظة بالموضوعة لظرفية جزئية خاصة لاستعلاء جزئي خاص على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به، وتبعية لأنها جرت في الحرف بعد جريانها في متعلقه. مثال الاستعارة المكنية: أنشبت المنية أصبارها بزيد. شبهت المنية بالسبع بجامع الاغتيال في كل، وحذف المشبه به وهو السبع، ورمز له بشيء من لوازمه وهو الأصبار على سبيل الاستعارة بالكناية. سميت استعارة بالكناية لأنه حذف المشبه به وذكر المشبه، والأصبار تخييل. والاستعارة إن قرنت بشيء يلائم المشبه به تسمى مرشحة، نحو رأيت أسدا له لبد. وإن قرنت بشيء يلائم المشبه تسمى مجردة، نحو رأيت أسدا في الحمام. ففي الحمام قرينة، وقوله يغتسل تجريد. وإن خلت عن ملائم المشبه والمشبه به فمطلقة، نحو رأيت أسدا، والقرينة حالية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنشر واحفظ وأيد نهضة الوطن بالعالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الطلبة والطالبات، ثم نستمر بقراءة نظم بطنغنفال ترجمة تحفة الأطفال للعلامة السيد محمد زين الدين عبد المجيد آل فناني المشهور رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه في الدارين. قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. Belajar olehmu tajwid yang sahih, karena Quran turunnya fasih. Jangan membaca bacaan qabih, takut ancaman hadis yang sahih. Rajin berguru pada ahlinya. Baca olehmu bacaan Jibrilan, jangan membaca bermain gila. Firman ilahi di dalam tanzila, warattilil Qur'ana tartila. Rajin berguru pada ahlinya. Jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asyik tidak karuan. Malu berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran. Rajin berguru pada ahlinya. Ayo hai saudara, ayo hai saudari, tuntutlah ilmu setiap hari. Jangan bermegah ke sana kemari, agar selamat belakang hari. Rajin berguru pada ahlinya. Kata fakir yang mengharap rahmat Tuhan, khadimu tullabin binahdatil watan. Alhamdulillahi dengan salat salam,
atas Muhammad penghulu kullil anam wa alihi dan sahabatnya yang nujum dan tabi'in dan muslimin dengan umum. Wa ba'du, ini terjemah Melayu untuk anak yang mubtadi berguru. Anak sasak bangsaku Indonesia, pada hukum tajwid kitab yang mulia diterjemah dari nazam yang bernama Tuhfatul Atfali, kitab yang utama. Makan nazam batu ghamfal atas air otak murid rajin tidak malas. Moga-moga nazam ini bermanfaat bagi umum di dunia wa akhirat. Sabit bagi nun yang mati dan tanwin. 4 hukum maka bacalah tabiin. Yang pertama hukumnya izhar halki, jika datang sebelum huruf fil halki. 6 huruf yaitu hamzun, ha'u, ainun wa ha'un thumma ghainun kha'u. Yang kedua nama hukumnya idgham, diyar muluna tersusun nyata 6 huruf ini kismani bila bertemu. Idgham bi gunnatin hurufnya yanmu, tapi jika pertemuan di kalimah satu kasin wanin wa dunya tertegak. Yang kedua idgham bi ghairi gunnah, dalam huruf ral terdapat pahamilah. Ketiganya iqlabun indal ba'i, suara mim sama ikhfa'i. Hukum keempat dinamakan ikhfa pada huruf yang baqiyah minal hijab. 15 hurufnya terbilang terang, cukup pada awal kalim bait yang datang. Sibda sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Mimun wa nunun syuddida dengung keras, dinamakan gunna musyaddada jelas. Mim yang mati bila datang sebelum hija, selainan alif katanya ulama, maka hukumnya terdapat 3 rata.
إخفاء إدغام وإظهار nyata. Yang pertama bernama ikhfa syafawi, ya qablal ba'i terketahui. Yang kedua idgham bimithli hada, lah namanya idgham shaghir, hai pemuda. Yang ketiga izhar pada baqiyah min ahrufin dinamakan syafwiyah. Awas jangan ikhfa pada wawin wafa, karena dekat dan bersatu jangan lupa. Ikhtiram. Hayyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين، وأن تعمر نهضة الوطن ونهضة البنات بفروعهما إلى يوم الدين، وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين. يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه وسلم. وانشر لواء نهضة الوطن بالعالمين. يا علم سري وإعلاني أصلح قصدي وشاني واذهب عني همي وأحزاني، وانشر لواء نهضة الوطن بالعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك وسلم وعلمني وذرنيتي وأصحابي الكتاب والحكمة بخير ولطف وعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وألحقنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
أما بعد فقال صاحب الحزب مولانا أبو المدارس والمساجد مؤسس النهضتين وجمعية نهضة الوطن بقية السلف الصالح العالم العلامة العارف بالأخذ والأقطاب مولانا الشيخ محمد زين الدين ابن عبد المجيد المشهور الأنفناني رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. ونزولهم وطلوعهم فإلى درك وعلى درج ومعايشهم وعواقبهم ليست في المشي على عوج حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج. Talibin talibat hafizani wa iyyakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik hidayah, kesehatan dan kesempatan di pagi hari yang mulia, di tempat yang mulia, penuh sejarah dan keberkahan. Kita semua bisa hadir untuk mentakmirkan sunnah hasanah peninggalan Syekhul Ma'had, pendiri Ma'had Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Mudah-mudahan kehadiran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kala di yaumil mahsyar kita semua termasuk bagian dari orang-orang yang membanggakan Nabi kita dengan kita ngiring guru besar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di pagi hari ini kita sampai pada bait munfarijah yang sering disalah baca oleh jamaah hizib kita yang sering mengatakan wa nuzulu huhum. Nah, ini termasuk paling sering dan paling sering kita tegur. Tapi karena sudah terbiasa, kadang-kadang sabakul lisannya sudah kadung terbiasa. Ya, sama dengan kadang kita dulu di saat kita belum ngaji, kita baca hizib, lalu dulu salah di awal cetakannya dibaca wasifati, misalnya di awal hizib Nahdlatul Banat dulu rata-rata orang membacanya Allahumma ya mallahul asmaul husna wasifatil ulia. Ya, karena kita baca hizib dulu belum ngaji, tidak kita tahu baris bawah baris atasnya masih itu barisnya itu kita baca. Yang semestinya di situ ya Allahumma ya mallahul asmaul husna wasifatul ulia, asma'u wasifatu. Nah, tapi karena dulu orang-orang kita baca hizib belum ngaji, ya dulu kita dengar seperti itu. Nah, karena terbiasa seperti itu kadang-kadang lupa juga kadang-kadang wasifatil ulia. Padahal di cetakan terbaru diperbaiki, sudah banyak yang diperbaiki barisnya, yang namanya dulu bukan salah penulisnya tapi salah cetakannya, kadang salah ditekan sehingga ikutlah kita kadang tidak memperhatikan. Nah, bisa saja itu karena kita terbiasa, ya. Kedua karena kadang-kadang kita tidak memperhatikan, kadang juga karena kita hafal lewat pendengaran sehingga kita banyak orang berdoa ya karena dia dengar, enggak dia hafal, enggak pernah lihat tulisannya, sehingga kadang-kadang ya apa yang dia dengar itu yang dia baca. Ada yang Pak Tina Sulana, ada orang bacanya Pak Tina Subulana karena dia dengar seperti itu. Ya ada saja yang seperti itu. Nah begitu juga kita di dalam membaca hizib Nahdlatul Watan, makanya sering saya katakan sebaiknya hizib kita pegang dan kita buka
kemudian kita lihat. Ya, mungkin dalam sekali kita baca ada perubahan 1-2, kita berubah. Nanti lama-lama habis yang kita salah-salah itu berubah menjadi benar semua. Nah, di sini ya terutama kalau yang kita dengar yang pegang corong, kalau yang tidak pegang mic ya tidak kita dengar salahnya. Nah, itu kentara sekali kalau mengatakan wa nuzuluhum wa tuluuhum. Nah, mestinya wa nuzuluhumu. Ya memang wa nuzuluhum wa tuluuhum kalau nasarnya. Tetapi karena ini syair yang ditimbang bukan tulisannya, tapi syair itu yang ditimbang adalah suaranya. Maka yang pendek dipanjangkan, kadang yang pendek yang panjang dipendekkan, kadang juga yang berbaris dimatikan, yang mati dihidupkan. Itu namanya li ajlis syi'ri. Kalau tidak seperti itu timbangannya tidak benar. Itu sebabnya kalau yang pakai syair semua ilmu kalah dengan syair. Kalau sudah mengatakan daruratus syi'ri kalah nahu, kalah saraf, kalah yang lain-lain. Ya, kalau sudah namanya ya sama dengan kita. Kalau namanya darurat, semua hukum kalah. Ya. Ada orang tenggelam, hanyut di banjir. Ya, perempuan, gadis hanyut belabur tanpa baju, dia mandi, datang belabur. Ya. Kalau tidak diangkat mati. Ya, itu namanya darurat, kalah semua hukum. Oh, enggak boleh kita lihat. Gimana kamu angkat orang kalau tidak dilihat? Nah, itu namanya darurat. Nah, jadi kalau pun bahasa juga ada namanya darurat. Nah, kalau darurat itu yang baris bawah jadi baris atas bisa, kemudian yang bertanwin menjadi tidak bertanwin juga bisa, kemudian yang semestinya ya berbaris kadang menjadi baris mati, seperti dalam berzanji ma'a Maryama, Maryamim binti Imrani. Mestinya ya kalau Imran kan ziyadatul alif wan nun, tapi binti Imrani supaya kedengarannya indah. Nah, wa nuzuluhumu wa tulu'uhumu fa ila darakin wa ala daraji. Wa nuzuluhumu ila darakin wa tulu'uhumu ala daraji. Ya. Ada orang wa nuzuluhumu, ada mereka yang terjerumus jatuh ke lembah neraka yang paling bawah. Karena kalau neraka tingkatannya ke bawah, nuzuluhumu. Tetapi kalau ila darakin, ke kerak api neraka. Jadi ada orang-orang yang terjerumus karena kemarin sebelumnya wal khalqu jami'an fi yadihi fazawu sa'atin wa zawu haraji. Ada yang senang, ada yang susah. Wa nuzuluhumu ila darakin wa tulu'uhumu ala darajin. Ada orang yang nasibnya jatuh ke dalam neraka, hamba Allah itu. Jatuh ke lembah neraka yang paling bawah. Ya. Kemudian wa tulu'uhumu ala darajin. Ada juga orang yang naik derajatnya, naik tangganya setinggi-tingginya di dalam surga. Kalau surga derajatnya daroji. Kalau neraka darok. Ya. Kalau neraka semakin dalam semakin tinggi tingkatannya. Kalau surga semakin atas. Jadi nuzulnya ke bawah itu neraka, kalau tuluknya itu surga. Jadi ada orang yang nasibnya nanti bahagia surga, yang sengsara neraka.
Semuanya sudah ada jalur-jalurnya. Ingin surga sudah jalurnya, dibuatkan kita ihdinas siratal mustaqim. Dibuatkan kita jalan yang lurus, yaitu dengan menjalankan agama Islam. Tatkala kita melanggar agama jalan yang lurus, maka kita berarti melewati jalur-jalur yang bengkok. Maka itulah yang akan menjadi nuzuluhumu ila darakin wa tulu'uhumu ala darajin, secara lapun wa nashrun murattab, ya. Karena di sini nuzuluhumu fa ila darakin wa tulu'uhumu ala daraji. Jadi ada orang yang terjerumus ke dalam neraka yang paling bawah. Bahasa kita empik api neraka, ya, keraknya api neraka. Kemudian ada yang watulu'uhumu ala darajin, ada yang naik tangganya terus ke atas menjulang di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah manusia, ada yang baik, ada yang buruk. Karena Allah menciptakan kita, ya, ada dua macam kita, ada yang baik, ada yang buruk. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Kalau orang yang memang nasibnya akan ke surga, dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man a'ta, adapun orang-orang yang dermawan dermawati, wattaqa, lalu dia bertakwa kepada Allah, wa saddaqa bil husna, lalu dia yakini, dia benarkan yang baik-baik, dia akui kebenarannya. Tidak dia bolak-balikkan fakta. Yang benar dia, yang baik dia akui kebaikan itu, dia yakini kebaikan itu. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia untuk, ya, ke jalan yang mudah, akan dimudahkan jalan ke surga. Begitu juga kalau orang yang memang nasibnya untuk ke neraka, dimudahkan juga oleh Allah untuk menjalani jalan-jalan itu. Apa sebabnya? Ya, karena tadi itu, wa amma man bakhila wastaghna, orang yang bakhil, orang yang pelit, kemudian dia merasa cukup, nah, dia merasa diri paling segala-galanya. Wa kadzdzaba bil husna, kemudian yang baik itu dibohong-bohongi, dia anggap yang baik itu tidak benar. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, akan kami mudahkan juga jalannya ke neraka. Jadi kalau memang kita akan dinasibkan menjadi orang baik, Allah akan mudahkan kita untuk menuju jalan yang baik. Tapi tatkala Allah ingin menjadikan kita menjadi orang yang tidak baik, dimudahkan juga kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Ya, mudah-mudah saja kita jalani hal-hal yang tidak boleh. Kebohongan menjadi kebiasaan, perbuatan salah menjadi tradisi. Nah, dinasehati tidak bisa masuk nasihat. Nah, itu tandanya. Kalau orang yang sudah tidak mau menerima nasihat, ya, maka kita termasuk dalam
qalbun mayyitun, hati yang sudah mati. Kalau sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Kalau sudah tertutup hati kita, tertutup mata dan telinga kita, maka tidak bisa masuk yang namanya nasihat. Maka berbanggalah kita adik-adik menjadi tulab dan talibat. Ya, beda-beda tingkatan ilmu kita, beda-beda bakat dan minat kita. Semuanya itu untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna sa'yakum lasyatta. Usaha, kegiatan kita masing-masing berbeda. Di saat kita seperti ini sama rupa kita semua, sama kitab kita, sama-sama mendengar guru kita, tapi kita keluar dari tempat ini berbeda-beda yang kita dapatkan. Ada yang melihat dari sisi penjelasan, ada yang melihat dari segi maknanya, ya macam-macam lah kita. Tergantung yang kita perhatikan, tergantung yang kita dengarkan. Maka di saat kita ngaji di Al-Maghfurlah Maulana Syekh, dari tingkat tuan guru, teman kita ngaji kalau hari Jumat, terutama hari Sabtu sore, Ahad pagi, itu rata-rata tuan guru yang tua-tua ikut ngaji. Karena beliau buka kalau sore Sabtu ya Bukhari dengan Ihya Ulumuddin. Kemudian kalau pagi Ahad juga hadis dibuka. Ya. Kadang-kadang hanya sepotong hadis. Karena Maulana Syekh membahasnya ke kiri ke kanan dari segi perjuangan, dari segi organisasi, dari segi tasawuf. Jadi semua orang dapat. Dari segi kawaidnya beliau bahas. Yang ada bakat nahu yang dia dapatkan. Yang ada bakat dakwah, sistem Maulana Syekh itulah yang dia ambil. Cara-cara beliau membahas, caranya menerapkan. Yang memang bakatnya di di kawaid, nanti kawaid itu yang diperhatikan. Jadi beda-beda. Masyarakat awam dapat ilmu, tuan guru dapat ilmu, semua dapat, tidak ada yang tidak dapat. Karena itulah hebatnya Maulana Syekh mencetak otak manusia dari semua tingkatan yang hadir itu semua dapat ilmu. Nah, kecuali yang datang sekedar tidur mungkin ya itu yang tidak dengar. Kalau yang dengar mesti beda-beda. Ya beda-beda yang dicatat. Maka murid-murid tua beliau kadang-kadang bismillah saja beliau bahas dari sisi kawaid, dari sisi makna, dari segi kandungan, dari segi pokoknya Maulana Syekh dia tahu ini tak bercerita. Ya. Makanya beliau sulit kita tamat ngaji, tetapi isinya berbagai kitab. Kadang sudah lama kita lihat kitab, baru kita jumpai apa yang beliau sampaikan. Ya. Karena kalau akan menunggu babnya kapan nyampenya. Nah, jadi itu Maulana Syekh sekali ngaji banyak kitab yang beliau baca, walaupun modulnya satu, tetapi dikaitkan dengan yang lain-lain. Nah, jadi kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang akan selamat itu dimudahkan untuk menuju keselamatan, orang yang tidak akan selamat juga dimudahkan dalam menjalani ya jalan yang akan membahayakan bagi dirinya. Nah, itu menjadi sabiq bil khairat. Semua orang yang mengikuti beliau akan mendapatkan bagiannya, akan mendapatkan
bonus dari orang-orang yang mengikuti setelahnya. Kemudian wa ma'ayishuhum wa awaqibuhum laisat fil masyi ala iwaji. Dunia maupun di akhirat laisat fil masyi ala iwaji, buhu mafar. Wa kullu amrin bil qada'i wal qadar. Segala macam yang ada di dunia ini berjalan di atas qada, di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Takdir. Apa yang terjadi, apa yang ada itu qada-qadar Allah Subhanahu wa taala. Apa yang belum nampak itu adalah qada, program Allah Subhanahu wa taala yang tersembunyi. Apa yang sudah menjadi kenyataan itu namanya takdir. Kalau Allah sudah spesialis, tapi kalau sudah ditentukan hari itu mati, ada saja penyebabnya sehingga mungkin nanti operasi gagal, operasi mati jadinya. Tapi kalau Allah akan mentakdirkan dia menjadi hidup, ada saja sebabnya menjadi hidup. Gara-gara operasi otak dia selamat. Nah, itulah jalur yang Allah sudah gariskan. Oh, dia akan mati kalau begini, dia akan selamat kalau begini. Jadi sudah ada kalau-kalaunya. Kalau itulah yang kita cari ini. Anak kita mencari qada mu'allaq kita ini. Ya. Qada yang masih bisa ya dirubah. Ya, masih ada syarat. Oh, dia akan mati hari ini kalau begini. Dia akan menjadi orang alim kalau dia rajin masuk di ma'had. Dia tidak jadi alim kalau dia rajin tidur di pondok. Jadi sudah ada. Itulah yang kita cari ini. Qada kita di mana ini? Apakah kita jadi orang baik, ataukah kita jadi orang yang dimudahkan menjadi tidak baik karena kita tidak tahu? Tapi kita tidak boleh pasrah harus jarak ketentuan. Muntak mulai jadi dengan alim. Alim tenang. Lagu ndem sekolah ini baik. Ya. Jadi harus ada ya prosesnya, ada jalur. Semua punya jalur ke surga adalah ilmu. Ya. Nah, jadi kullu amrin bil qada'i wal qadar. Segala macam sesuatu di dunia ini berdasarkan qada-qadar Allah, berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu maqdurin, apa saja yang sudah ditentukan oleh Allah menjadi sesuatu atau akan mengalami sesuatu, fama anhu mapar, maka tidak bisa lari daripadanya. Jadi harus kita jalani. Maka itulah sebabnya kita diajak berdoa untuk menghindar dari bahaya. La yaruddul qadha illa du'a. Ya. Qada itu tidak bisa dihindari kecuali berdasarkan kita banyak berdoa. Doa ini usaha. Makanya kalau kita sedang belajar, doa itu penting, belajar itu sangat penting. Kalau Maulana Syekh mengibaratkan, kalau di zaman kami dulu 80-20. Ya. 80% kita belajar, 20% berdoa. Jangan tidak berdoa. Ya. Kalau sudah menjadi pemimpin, menjadi orang yang ya sudah mengamalkan ilmu, bisa dibalik. Ya, 20% kita belajar untuk mengulang kembali, menambah ilmu yang sudah kita miliki, dan untuk mengulangi yang sudah kita lupakan. Juga doa, karena doa penting di dalam kita berjuang. Ya, apalagi sekarang ini kan, ya semua yang kita sampaikan ya menjadi ya sorotan bagi orang yang menyorot. Ya,
reuni kita, reuni akbar, dari segi reuni akbarnya jadi sorotan. Ngaji orang dari segi ngajinya, ya yang namanya hidup ini ya, mencari orang yang semua orang senang tidak mungkin, mencari semua orang benci juga ya tidak mungkin. Kita serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita jalani yang benar, menurut keyakinan kita berdasarkan ajaran guru besar kita, ya apapun kata orang, ya iza nataqas safihu fala tujibhu fa khairum min ijabatihi sukutu. Apabila orang yang tidak tahu ngomong, tidak usah dijawab karena menghabis-habiskan energi. Fa khairum min ijabatihi sukutu. Jawaban yang terbaik adalah diami saja daripada kita akan saling jawab yang tidak punya ujung dan bukan mencari kebenaran tetapi mencari ya kalah menang, lama-lama saling sumpah. Nah, lupa kita kepada tugas kita yang pokok. Sila adik-adik fokus saja kepada ya pelajaran kita di ma'had. Mari persiapkan diri karena subbanul yaum rijalul ghad. Hari ini kita jadi tulab, hari ini kita jadi pemuda, besok akan kita jadi bapak, besok akan kita jadi pemimpin, besok akan kita menjadi orang di depan. Ya kecuali kalau adik-adik bercita-cita di belakang saja ya silahkan. Tapi semua kita ya ingin ya meraih yang namanya kehormatan dan kebanggaan. Di samping pakaian sudah kita punya, makanan sudah ditanggung orang tua, kemudian rumah sudah ada, seksual belum disalurkan, masih dicari-cari, ya. Kemudian kehormatan dan kebanggaan itu juga perlu kita raih. Bagaimana kita terhormat di keluarga, bagaimana kita terhormat di hadapan orang lain, bagaimana kita terhormat, mudah-mudahan mati kita dalam keadaan terhormat. Sehingga kita disebutlah kebaikan-kebaikan kita di saat kita telah tinggalkan dunia ini. Ya, tatkala kita sudah meninggalkan dunia fana ini, yang baik disebut beruntung bagi kita. Tetapi tatkala kita mati, kejelekan kita disebut sangatlah rugi kita. Penyesalan bertambah-tambah disebabkan karena sejarah yang kita tinggalkan, sejarah yang tidak bagus. Nah, karena itu wa ma'aishuhum, kesenangan hidup baik di dunia, di alam kubur maupun kesenangan di akhirat, wa awaqibuhum maupun susah di dunia, di akhirat. Karena kehidupan kita, kegiatan kita ada akibatnya. Kita belajar ada akibatnya, kita berusaha ada akibatnya. Namanya kita berusaha harus siap menerima yang paling jelek. Artinya kalau orang berusaha berharap mendapat laba dan harus mengantisipasi tidak selamanya orang berusaha itu dapat laba. Di saat dapat laba senang, di saat rugi susah. Di saat kita bertani ada akibatnya. Akibat kita bertani bisa menyenangkan, bisa juga menyedihkan. Tatkala hasil pertanian kita bagus, harganya juga bagus, insya Allah senang kita. Tetapi di saat akibat pertanian itu hasilnya jelek, kemudian harganya juga jelek, ya susah kita di situ. Rugi, biaya besar, harganya kecil, tidak berimbang. Ya, di situ pasti ada akibat susah dan senang. Ya, pokoknya
yang dua ini berimbang, artinya selalu berpasangan. Pengantin diminwah bekawin senang, mak diminak anak senang atau susah? Mulai hamil besar susah. Apa yang disusahkan? Masuk rumah sakit atau masuk kubur. Ya, karena namanya melahirkan itu sesuatu yang ya berat. Jadi pantas kita disuruh berbakti kepada orang tua. 10 bulan ibu kita rusak potongannya gara-gara kita. Ya. 6 bulan kadang ibu kita ngidam, tidak bisa makan makanan. Mencium, ada orang ngidam, tidak berani mencium bau suaminya, muntah. Kalau suaminya dekat muntah. Tidak bisa mencium bau peluh suaminya. Ada orang tidak bisa makan nasi, kalau nasi muntah. Ya, itulah resiko. Ya, di balik kesenangan ada kesusahan. Senang jadi pengantin, mulai ngidam, mulai susah, selapuk meletang. Rasa meletang, pauk. Di musim tidak ada pauk. Ada ingin stroberi, di saat tidak ada musim stroberi, ya susah. Siapa yang susah? Yang mencari. Ada yang inginkan semantak-mantak nasi kaput salik bayan, padahal di nuah lalojok bayan. Apa hubungan janin yang ada di dalam perut dengan nasi yang ada di bayan? Dibelikan di Mas Bagi, dia tahu bukan nasi bayan. Ini survei membuktikan, bukan cerita-cerita ya. Ya. Jadi saya punya misan itu ngidam, dia minta dibelikan nasi kaput yang dijual di bayan, padahal ini untuk orang bayan. Pergilah keluar paman saya, pagi hilang, sore dia pulang, tapi dibelikan nasi di Mas Bagi. Tidak percaya dia, tidak mau dipegang-pegang, tidak mau, bukan katanya. Akhirnya besoknya pergi, dibelikan 2 kaput di pertigaan yang di Bayan Bele itu. Ada warung di situ. Begitu dibawakan pulang langsung dimakan. Oh ini iya katanya. Apa hubungan nasi yang di Bayan dengan wallahu alam, Allah Maha segala-galanya. Ada teman saya ngajar di Mu'alimat dulu, tidak bisa makan nasi yang dia masak sendiri, harus tukeran dengan nasi tetangganya. Tukeran nasi, ya apa hubungannya ya? Ya Allah lah yang tahu. Kita belum mendapatkan jawaban yang rasional, baik dari peneliti-peneliti biologi, peneliti-peneliti yang kaitannya dengan makhluk hidup, yang bisa masuk akal, yang bisa diterima secara agama dan secara akal. Ini belum ada yang bisa menguraikan sesuai dengan, ya itu termasuk ya selung-selung. Ya. Kita tanya kenapa kalau tidak dapat itu, tidak didapat itu menangis orang. Saya bertanya kepada orang yang mengalami, karena begitu kita ingat sudah seperti di sini katanya. Seperti orang berpuasa yang terlalu ingin minum, sudah begitu ingat es saja sudah seolah-olah hampir di depan mulutnya sudah. Nah, begitu inginnya kemudian tidak dapat, ya pantaslah dia menangis. Nah, semua ada akibat ya. Akibat senang, setelah kita senang ada susah, setelah kita susah ada senang. Begitu susahnya melahirkan, kalau sudah diberitahu tanggalnya oleh dokter sudah mulai dag-digdug, selamat atau mati. Begitu keluar anaknya, didengar suara anaknya nangis, hilang rasa sakit yang begitu sakitnya tadi. Senangnya mendengar suara tangisan anaknya, selamat anak saya. Berarti dengan dia selamat kan, masih dia bisa dengar suara anaknya nangis kan, dua-duanya jadinya selamat. Ya,
Ada orang tidak dengar suara anaknya, tidak dia tahu anaknya dimakamkan karena dia masih pingsan sampai anaknya dimakamkan belum bangun-bangun. Nah, itulah sebabnya kita dianjurkan oleh pemerintah dan oleh agama, nikahlah kalau sudah saatnya. Kapan saatnya? Sudah selesai ma'had, sudah selesai S1-nya, jangan masih sanawiyah, jangan masih tingkat 1, masih belum pas itu. Karena dianggap masih anak-anak kan. Ya, umur 19 tahun kalau dulu, 16 tahun umur perempuan dianggap dewasa, yang laki 19 sekarang sudah berubah. Laki perempuan secara undang-undang harus berumur 19 tahun. Kalau kurang dari 19 tahun, jangan harap dikasih buku SIM-nya oleh KUA. Kurang 3 hari ditunda dulu. Kurang seminggu ditunda seminggu. Ya, kecuali kalau ada kebijakan-kebijakan di bawah tangan gitu. Ya, karena kita mengikuti semua itu, kita ikuti aturan pemerintah supaya ya dijaga keselamatan, menjaga kesehatan. Nah, yang kita maksudkan di sini wa awaqibuhum, ya, wa ma'ayishuhum wa awaqibuhum. Semua itu ada akibat. Susah senang di dunia ini maupun di akhirat, laisat fil masyi ala iwaji. Tidak berjalan di jalan yang berliku-liku, berbengkok-bengkok, tetapi semuanya berjalan di atas sunnatullah, berjalan sesuai dengan garis-garis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tatkala kita diberikan kesenangan, mari kita bersyukur. Tatkala kita susah, mari kita kembali kepada Allah, bersandar kepada Allah, kita bersabar agar jangan kita ya bersuara yang macam-macam, menyalahkan Allah lah. Nah, seperti ayat yang sudah lewat, tatkala dia diberikan kesenangan, dia puji Allah. Tatkala dia diberikan kesusahan, dia salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Allah lah tidak adil. Seperti orang mengatakan bahwa begitu lihat pohon beringin yang besar, daunnya rindang, buahnya kecil, Allah tidak adil. Ya, yang pohon beringin yang semestinya buahnya besar kok kecil-kecil. Kemudian semangka yang pohonnya kecil, lemas, daunnya juga kecil, kok buahnya besar-besar. Allah tidak adil. Liwat di bawah beringin, dijatuhi oleh buah beringin, baru dia dapat hidayah. Kalau Allah membuatkan beringin ini buah sebesar buah semangka, jatuh ke hidung saya, pesok saya. Barulah dia sadar, ya, ternyata semua itu sudah ada hikamun nusijat biadin hakaman. Allah telah mengetahui hikmah yang terkandung di dalamnya. Ande nak buat lende, berbuat tu le atas le lolon bunut, merantau lolon bunut, daunnya rindang, gantoknya kecil-kecil. Diminta tengangin darah itu bani liwat dibawa lolon bunut. Bergerapak lawan buat marak beli lende trik jo kotak. Ya, imma lendenya lebur atau otak kita pesok. Nah, itulah. Itu sebabnya apa yang Allah jadikan itulah yang terbaik. Yang apa yang kita diberikan pada diri kita diatur saja. Arak tebang bulu keribo, ya diatur saja bulu keribo itu. Jangan dibawa ke salon untuk dilurus-luruskan. Ada yang lurus, jangan di rebonding. Terima saja, itulah yang terbaik untuk diri kita. Allah Maha tahu segala-galanya.
tinggal kita merawat. Nah itu jadi wa ma'ayishuhum wa awaqibuhum laysat fil masyi ala iwaji. Jadi senang, susah di dunia maupun di akhirat itu adalah akan berjalan sesuai dengan kadar Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita sudah diberikan jalur-jalur yang benar. Kalau kita ingin senang di akhirat, ini jalannya. Kalau kita ingin susah di akhirat, ini jalannya. Tinggal kita disuruh memilih, ingin senang di dunia saja, atau ingin senang di akhirat saja, atau ingin senang dua-duanya. Imam Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan bahwa an-nasu salasatu rijalin. Manusia itu terkelompok menjadi 3. Ada orang yang rajulun syaghalahu ma'aduhu an ma'ashihi. Ada orang yang sibuk dalam hidupnya untuk memikirkan dunia, lupa kepada akhirat. Syaghalahu ma'ashuhu. Dia disibukkan oleh kesenangan dunia, lupa kepada akhirat. Yang kedua, warajulun syaghalahu ma'aduhu an ma'ashihi. Kebalik ya. Yang pertama tadi rajulun syaghalahu ma'aduhu an ma'ashihi. Ada orang yang sibuk ngurus akhiratnya, lupa ngurus dunianya. Dia disibukkan oleh akhirat, dia sibuk, tidak sempat ngurusin dunianya. Yang kedua, warajulun syaghalahu ma'ashuhu an ma'adihi. Ada orang yang dalam hidupnya sibuk dengan kesenangan dunia, lupa kepada akhiratnya. Yang ketiga, warajulun masyghulun bihima jami'an. Ada orang yang sibuk dua-duanya. Dia disibukkan di dunia untuk persiapan akhirat. Ada orang ya dunia doang, lupa akhirat. Ada akhirat doang, lupa dunia. Maka fal'ula, kata beliau, fal'ula darajatul faizin. Yang pertama itu termasuk dia pada darajat orang-orang yang beruntung, faizin, darajatul faizin. Siapa dia? Orang yang sibuk di dunia ini untuk akhirat. Segala kegiatannya di dunia dialamatkan untuk akhirat. Ya. Tetapi upatsaniyatu wasaniyatu darajatul halikin. Yang kedua, derajat orang yang binasa, yang celaka. Siapa dia? Orang yang syaghalahu ma'ashuhu an ma'adihi. Dia sibuk di dunia ini hanya untuk investasi dunia saja. Bagaimana dia senang di dunia, dia tidak mikir akhirat. Pokoknya bagaimana cita-cita dunianya tercapai, persoalan halal haram tidak jadi soal. Yang penting dia sibuk ngurus dunianya saja. Nah, sedangkan yang ketiga, rajulun masyghulun bihima jami'an watsalisu wassalisatu darajatul mukhatirin. Ya, yang ketiga derajatnya adalah orang-orang yang mengkhawatirkan. Ya, di dunia dia sibuk, dunia dijadikan menjadi alat kesibukannya untuk investasi akhirat. Tapi kenapa dikatakan mengkhawatirkan? Karena sering orang membangga-banggakan kebaikannya. Banyak orang senang melakukan kebaikan, tetapi kebaikan itu nanti dijadikan menjadi kebanggaan-kebanggaannya. Maka dikhawatirkan
nanti kebaikan yang sudah dilakukan itu bisa menjadi hilang. Minal mukhatirin. Nah, itulah sebabnya ya kita disuruh menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Apa yang kita lakukan di dunia ini sebagai ya alat kita untuk berinvestasi akhirah. Lebih-lebih kita menuntut ilmu ini ibadah yang paling tinggi nilainya, karena dengan kita belajar kita tahu yang mana yang baik, mana yang buruk. Dengan kita belajar kita mengenal Allah, kita mengenal sifat Allah. Dengan kita belajar kita tahu kewajiban kita kepada Khalik kita tahu kewajiban kita terhadap ya sesama. Nah, ini secara ya umum bahwa kalimat wa nuzuluhum wa tulu'uhum fa ila darakin wa ala daraji wa ma'ayishuhum wa awaqibuhum laysat fil masyi ala iwaji. Segala sesuatu di dunia ini adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan itulah yang kita semua cari. Karena kita belum tahu bagaimana nasib kita, yang di dalam genggaman Allah kita tidak tahu. Tapi kita tetap berharap semoga Allah tetap memberikan kita taufik hidayahnya, sehingga kita di dunia ini kita terpelihara, di akhirat juga kita terpelihara dari segala yang menyusahkan diri kita. Karena semua itu akan berjalan sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, barangkali saat ini kita merasa seperti ini, tapi kita tidak tahu besok lusa Allah memberikan kita hidayahnya, taufiknya, kita menjadi lebih baik dari hari ini. Karena itu kita tetap berharap dan kita berusaha hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Hari ini kita jadi pelajar, besok adik-adik akan menjadi ustadz, besok adik-adik akan jadi bapak, besok adik-adik akan menjadi pemimpin. Nah, mari apapun yang kita sandang nanti ke depan, mudah-mudahan kita berjalan di atas jalan yang lurus, di atas ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Kita baca Fatihah untuk semua yang pernah berjasa kepada kita, ibu bapak kita, guru-guru kita, utamanya Al-Maghfurlah Maulana Syekh beserta semua masyayikh-masyayikh Ma'had yang telah dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau-beliau mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah. Ngiring Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Mudah-mudahan kita menjadi murid yang setia dunia dan akhirah dalam bingkai sami'na wa ata'na dalam segala bidang. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana وقربت لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذاتا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلنا أتقيا علما نظى
ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر ومن ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان وانشرا لواء نهضة الوطن واحفظنا دائما من الفتن رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظا من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لواء نهضة الوطن واحفظا واهديا رجالها على السنن وانصرهم في العشايا والبكاء وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كفا سباحت وأرواد الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وظاهر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأرواد الجيش بماء همير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وظاهر أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأرواد الجيش بماء همير على معاشي على ذرياتي وباطني وظاهري يا جميل الصنع يا من كلما داهم الأمر جل مداهما طينا ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما نفس سرعة إن ذا الأمر علينا عظما نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عظما واستجب كرما يا كريما أنت رب الكرما وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحب عد ما لا مع الفرق ومذن قد هاما الفاتحة. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.